Sobat Kimia, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa di video kali ini kita akan belajar mengenai tabel unsur periodik, lebih tepatnya di golongan 8A atau gas mulia. Nah, mengenai gas mulia atau golongan 8A, Sobat Kimia mungkin tidak asing lagi dengan sebutan seperti ini: heboh negeri Arab karena senan runtuh. Nah, ada 6 rupa, ada 6 sebutan. Nah, itu dia salah satu cara kita untuk memudahkan mengingat atau menghafal golongan 8A ini. Nah, jadi unsur-unsur golongan 8A itu ada He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kriton, Xe, xenon, dan satu lagi Rn yaitu radon. Oke, itu unsur-unsur golongan 8A. Kemudian, golongan 8A atau gas mulia ini pertama kali ditemukan pada tanggal 18 Agustus 1868. Oleh siapa? Oleh Pierre Jensen dan Joseph Herman Lecoeur pada saat meneliti gerhana matahari total, dan mereka menemukan garis spektrum di cahaya matahari, dan mereka meyakini bahwa garis tersebut atau lapisan-lapisan tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya, sehingga mereka menamakannya garis-garis yang ada di cahaya matahari tersebut adalah gas helium. Nah, berbicara mengenai golongan 8A, perlu Sobat Kimia tahu bahwa setiap golongan itu memiliki ciri atau sebutan khusus tertentu. Seperti di golongan 8A ini biasa dikenal dengan sebutan gas mulia. Nah, kenapa? Karena unsur-unsur golongan 8A ini sangat stabil dan juga tidak mudah bereaksi dengan yang lain. Nah, kemudian selain itu, karena tidak ada senyawa alami di unsur golongan 8A ini yang ditemukan, nah sehingga disebutlah dengan gas mulia. Oke, mungkin yang jadi pertanyaannya, kenapa sih bisa stabil? Karena unsur-unsur golongan 8A ini stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh, seperti duplet dan oktet. Dan untuk gas helium sendiri, yaitu dia memiliki konfigurasi elektron yang duplet. Selain disebut dengan gas mulia ini juga disebut dengan gas inert atau tidak mudah bereaksi atau tidak reaktif. Seperti itu, Sobat Kimia. Nah, Sobat Kimia, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia ini. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu unsur He atau helium. Karena helium ini unsur yang pertama kali ditemukan oleh Jensen dalam studi spektroskopis cahaya matahari. Nah, helium merupakan unsur yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak beracun, dan juga tidak berasa. Kemudian dia juga merupakan unsur monoatomik dan hampir inert. Dan juga helium ini dia memiliki konfigurasi elektron yang duplet. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gas mulia ini dia konfigurasi elektronnya itu terisi penuh semuanya, dan sebagian besar konfigurasi elektronnya itu oktet. Nah, terkecuali untuk helium ini. Helium dia memiliki konfigurasi duplet sendiri, dan yang lainnya memiliki konfigurasi elektron yang oktet. Nah, Sobat Kimia, selanjutnya kita akan membahas tentang kelimpahan yang ada di dalam helium ini. Nah, helium ditemukan dalam bentuk gas alam, dan juga helium ini merupakan salah satu elemen yang paling melimpah kedua setelah hidrogen. Nah, di dalam apa saja ditemukannya? Di antaranya yaitu seperti semesta. Di alam semesta ditemukan sekitar 2,3 kali 105 ppm atau parts per million. Kemudian di dalam cahaya matahari sama dengan di dalam alam semesta, yaitu sekitar 2,3 kali 105 ppm parts per million. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa helium juga merupakan salah satu elemen atau komponen-komponen yang ada di dalam cahaya matahari. Nah, selanjutnya ditemukan dalam
sekitar 5,2 ppm, kemudian di kerak bumi atau di dalam kulit bumi itu hanya sekitar 0,008 ppm, dan terakhir di dalam air laut ditemukan sekitar 7 kali 10 pangkat minus 6 ppm. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekstraksi helium. Di alam, gas mulia ini berada dalam bentuk monoatomi. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan proses pemisahan secara fisis. Terkecuali unsur radon, karena radon ini dia berasal dari peluruhan unsur radioaktif. Nah, kemudian ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam itu umumnya mengandung hidrokarbon dan zat-zat lain seperti CO2, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Kemudian untuk mengekstraksi helium menggunakan proses pengembunan. Oke, selanjutnya mengenai kegunaan atau fungsi dari helium. Sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi atau kegunaan helium untuk kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya seperti helium cair digunakan sebagai pendingin magnet yang bersifat semikonduktor. Kemudian selain itu, helium juga digunakan sebagai bahan pendeteksi kebocoran, dan selain itu juga digunakan sebagai energi panas cahaya matahari, dan ada juga digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk penyakit pernafasan, karena ternyata setelah diteliti, helium ternyata bisa dicampurkan dengan oksigen dan dibuatlah obat-obatan untuk penyakit pernafasan. Nah, yang jauh lebih banyak digunakan yaitu ketika si helium itu dalam bentuk gas, yaitu gas helium itu biasanya digunakan untuk pengisi balon udara, karena si gas helium ini jauh lebih penting dibandingkan gas-gas lain seperti gas nitrogen dan gas hidrogen ketika mengisi si balon udara ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih si gas helium ini jauh lebih penting dibandingkan gas hidrogen dan juga gas nitrogen? Nah, karena si gas helium ini memiliki sifat tertentu, yaitu seperti si helium ini dia tidak mudah bereaksi dengan senyawa kimia yang lain. Selain itu, si helium ini juga tidak mudah terbakar. Maka dari itu gas helium lah yang dianggap jauh lebih baik atau jauh lebih aman ketika menggunakan untuk mengisi si balon udara ini. Nah, oke sobat kimia, selanjutnya kita akan membahas unsur Ne atau neon. Nah, neon memiliki nomor atom 10 jika dilihat dalam tabel unsur periodik. Nah, neon juga memiliki sifat yang hampir sama dengan helium, diantaranya yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, dan juga neon ini inert atau tidak bereaksi. Nah, neon pertama kali ditemukan oleh Ramsay dan Travers pada tahun 1898. Nah, neon juga merupakan salah satu unsur gas mulia yang ditemukan di atmosfer. Nah, neon juga merupakan unsur gas mulia yang teringan kedua setelah helium. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kelimpahan neon. Nah, neon memiliki sebanyak 0,0018% di atmosfer bumi, dan neon juga merupakan unsur yang paling melimpah kelima di alam semesta. Oke, selanjutnya yaitu ekstraksi neon. Nah, neon diperoleh dari udara melalui proses destilasi fraksional. Nah, hal yang pertama kali dilakukan yaitu memasukkan udara ke dalam suatu wadah. Nah, kemudian mengubahnya menjadi dari wujud gas menjadi wujud cair. Nah, udara yang berbentuk cair tersebut perlahan-lahan akan dipanaskan. Nah, udara yang berbentuk cair tersebut ketika dipanaskan akan berubah kembali ke wujud sebelumnya, yaitu wujud gas. Nah, gas yang berada dalam bentuk cair tersebut ketika dipanaskan akan kembali ke bentuk gas lagi dalam temperatur yang berbeda-beda. Nah, bagian dari gas yang dalam bentuk cair kemudian kembali lagi ke dalam wujud gas, nah itu adalah proses si gas neon tadi. Oke, sobat kimia, selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi dari neon. Di antaranya yaitu neon digunakan sebagai bahan pembuatan tanda.
Kemudian campuran antara neon dan juga helium bisa digunakan sebagai pembuatan laser. Dan yang paling umum atau yang paling biasanya digunakan yaitu sebagai bahan pembuatan lampu reklame. Nah, kenapa? Karena hal ini dikarenakan neon yang ada di dalam tabung memiliki tekanan yang sangat rendah sehingga akan menghasilkan cahaya merah yang memiliki intensitas yang tinggi ketika diberikan tegangan listrik. Nah, itu dia pembahasan dari saya mengenai helium dan